Selamat datang di Ngomongin Apapun Channel dan untuk info menarik lain follow Instagramnya juga ya. Ngomongin soal edukasi, investasi, game, travel, dan makanan. Kali ini saya akan bahas topik investasi ya sobat, terkait saham Indonesia yang dikelola BI. Langsung aja kita gas ke bahasan utamanya ya. Jadi di sini saya akan review saat saya memulai untuk menabung saham Indonesia sobat. Dalam artian saham-saham yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Pada dasarnya, banyak sekali platform untuk investasi saham ya sobat. Oleh karena setiap sekuritas biasanya merilis platformnya masing-masing. Dan pada kesempatan ini, saya mulai nabung sahamnya memakai Growin sobat. Ini adalah aplikasi investasi yang dikembangkan oleh Mandiri Sekuritas ya. Oke sobat, kita akan sedikit mengenal Growin oleh Mandiri Sekuritas ya. Growin disebut-sebut sebagai satu aplikasi untuk semuanya sobat. Dalam hal investasi, cakupannya bukan hanya saham saja ya. Namun juga obligasi, reksadana, dan juga terkait syariah. Info-info seputar reksadana dan obligasi, sobat bisa cek playlist saya ya. Tampilan home dari aplikasi Growin seperti pada gambar sobat, di mana cukup dominan market saham. Kalau menurut saya pribadi, aplikasinya cukup user-friendly sobat. Tampilan yang enak dilihat mata dan fitur-fitur yang cukup mudah dipahami. Saya langsung ke bahasan inti ya sobat. Adapun untuk beli saham di Growin, menurut saya bisa memakai dua metode yang mirip. Pertama sobat bisa membuat watchlist dulu. Jadi sobat cek-cek dulu nih saham-sahamnya, kalau oke gas masukin watchlist. Nah, kalau udah ada watchlistnya sobat gak perlu ribet nyari-nyari kalau misal mau beli. Contoh watchlist saya kayak di gambar sobat, tapi bukan rekomendasi ya. Oke, kedua gak perlu buat watchlist dulu dan langsung aja ke fitur market. Nah, waktu buat watchlist sobat kan juga ke fitur market dulu nih. Buat nyari-nyari saham atau sekedar cek-cek aja. Waktu di fitur market nantinya kan kelihatannya enggak cuman IHSG. Tapi juga ringkasan perdagangan saham dan performa beberapa saham. Jadi adanya watchlist memudahkan pembelian kita selanjutnya dan memantau saham yang udah dibeli. Tapi kalau gak ada watchlist sobat, kalau mau cek performa harian sahamnya harus bongkar-bongkar dulu. Kalau cek performa porto tinggal buka portofolio tapi belum gambarin kondisi harian saham. Sebagai contoh, salah satu saham yang saya beli adalah Bank Mandiri ya sobat atau BMRI. Setelah ada watchlist, saya pilih BMRI dan lalu pilih beli sobat. Sobat tentukan harga transaksi yang diinginkan dan jumlah lotnya. Jika sudah oke, maka klik beli sehingga order sobat masuk ke waiting list. Jika order sudah berhasil maka akan muncul tulisan seperti pada gambar sobat. Jika harga belum sesuai, maka statusnya masih harus menunggu antrian. Sebagai alternatif jika ingin segera order berhasil, maka sobat bisa revisi order dan submit ulang. Adapun saham yang lain memakai metode beli yang sama ya sobat hehe. Oke sobat, terakhir di video ini adalah kondisi portofolio dan harga beli saham yang saya tabung ya. Masih pada merah-merah dan belum terlihat masa depan karena masih satu lot hehe. Hal terpenting dalam nabung saham adalah konsisten, rutin, dan jaga emosi ya sobat. Dengan hal tersebut dalam jangka panjang kita bisa memaksimalkan profit. Baik dari segi kenaikan harga maupun dividen. Istilah kerennya investor kakap nyebutnya metode DCA sobat kalau nabung saham. Terakhir, saya ingetin ya kalau ini bukan rekomendasi ya sobat. Dan berinvestasilah sesuai tujuan keuangan dan hasil analisa masing-masing ya sobat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Di mana saya akan mereview performa portofolio saya secara berkala setelah nabung saham.